Jadi tadi SS dipanggil, namanya undangan klarifikasi. Dia atau SS ini diperiksa sehubungan dengan laporan doktif menyangkut penyebaran data pribadi. Jadi yang diklarifikasi penyidik itu pertama screenshotnya SS, screenshotnya si doktif yang dia berkeberatan. Dalam postingan SS itu ada nomor teleponnya doktif, tetapi SS menjelaskan kronologis postingan itu. Postingan itu berkaitan dengan live pada waktu itu yang dilakukan oleh doktif yang menyatakan bahwa SS menjelekkan dua temannya, si Wanda atau siapa gitu, sehingga SS mau klarifikasi karena apa yang disampaikan oleh doktif itu tidak sesuai WA-WA-an antara SS dengan doktif. Doktif dalam live-nya menyatakan bahwa SS menjelekkan dua temannya, tetapi SS untuk membela diri dia klarifikasi dia di antara mereka yang sebenarnya. Ketika menaikkan WA klarifikasi itu, ternyata di situ muncul nomor doktif selama 10 menit. Dan menurut doktif, karena ada nomornya itu diserbu oleh netizen. Padahal karena dia live menjelek-jelekan, maka SS menaikkan WA yang sebenarnya. Lalu karena WA yang dinaikkan itu ada nomor teleponnya doktif juga memposting ya nomornya SS juga. Jadi saling serbu. Sehingga penyidik menanyakan kronologis kejadian itu. SS menjelaskan bahwa awalnya doktif live dan bercerita atau menjelek-jelekan tentang produk, dan SS seolah-olah menjelekkan dua pengusaha produk juga, produk skincare juga. Untuk membela diri, SS naikkan screenshot yang original aslinya. Tapi ketika memposting originalnya itu ada nomornya doktif, live selama 10 menit, diserbu netizen. Doktif marah, dia postingin SS punya nomor kontaknya, diserbu netizen juga. Jadi gara-gara itu doktif menyatakan SS menyebarkan data pribadi. Doktif menyatakan SS menyebarkan data pribadi. Dan laporan itu tadi sudah diklarifikasi, diperiksa ya hanya sebentar saja, tidak sampai 1,5 jam sudah selesai karena penyidik hanya mau klarifikasi. Ya, setelah diklarifikasi, penyidik menyatakan bahwa ternyata SS hanya mau klarifikasi apa yang disiarkan oleh doktif itu. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa selama ini SS doktif selalu membuat laporan bahwa laporan dia segera naik penyidikan. Bayangkan aja, dia lapor tentang persekusi yang 17 Januari di rumah makan Suwarti aja tidak jalan. Dia punya laporan yang sekarang diperiksa itu, dia lapor itu 28 Februari. Dan baru pertama hari ini klarifikasi. Laporan dibuka 28 Februari, sekarang 28 Mei baru klarifikasi. Iya, jadi dia selama ini berkuar-kuar bahwa laporan dia segera naik penyidikan itu dia bohong semua. Jadi omongan dia susah dipercaya. Memang sepertinya ini pembual gitu loh. Ya, padahal seorang dokter loh. Dokter dan pengusaha skincare, tapi omongan dia bual semua gitu. Tadi ada berapa pertanyaan sih Bang untuk 28. Bang, apakah ada rencana diselesaikan secara kekeluargaan atau tetap lanjut jalur hukum aja? Begini ya, namanya klarifikasi. Lalu kalau sudah saling ada keterangan yang cukup kan, sebelum naik penyidikan atau di tahap penyidikan pun ada yang namanya RJ,
restorasi justice. Jadi bisa saja itu dibuka untuk RJ-nya, gitu. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan, tapi sepertinya SS sudah tidak mau berurusan lagi dengan dia. Ya, sudah malas dengan orang itu. Ya, tadi dia sampaikan di penyidik bahwa ya nggak mau ketemu lagi orang model begini. Dia manipulatif orangnya, sangat manipulatif. Ya. Tapi akan ada pemeriksaan kembali untuk SS sendiri kapan, Pak? Tidak ada lagi, karena tadi istilahnya dikatakan dia sangat manipulatif. Ya, oke. Ya. Ada mobil mau masuk. Iya, ada mobil. Dan di akhir pemeriksaan penyidik kan mengatakan bahwa akan ada pemanggilan untuk Doktif lagi untuk dikelirkan, karena ya Doktif harus mengajukan saksi-saksi lagi, ya, karena si SS kan ditanya saksi-saksi yang melihat kejadian ini siapa. Jadi hanya mengatakan netizen aja, orang-orang yang serbu saya. Berarti saat ini masih dimintai klarifikasi dan belum ada status sebagai Enggak ada namanya klarifikasi itu begini ya. Kalau klarifikasi itu seandainya telah cukup bukti atau unsurnya maka naik ke penyidikan. Tapi kalau enggak ya berhenti di situ aja sehingga penyidik bisa berkesimpulan tidak ada tindak pidana. Tapi kalau dari Kasela sendiri ada kekhawatiran nggak perihal laporan? Oh enggak, dia happy aja, dianggap perkara lemah banget gitu loh. Ya. Tapi untuk dari segi bisnisnya Kasela sendiri agak terganggu nggak sih, Bang? Ya memang yang membuat terganggunya itu karena Doktif. Mengapa terganggu? Karena dia juga bersaing toh, gitu loh. Dan yang kita dengar ya hampir semua pengusaha skincare sekarang itu kan terpuruk. Yang berjaya sekarang kan dari China. Jangankan Sheila, Doktif pun coba tanya omsetnya masuk banyak enggak? Semua menurun kok, menurun ya. Berdasarkan cerita di antara mereka itu semua omset menurun gara-gara ya review itu yang orang tidak suka lagi dengan produk lokal. Jadi review itulah yang membuat produk skincare turun. Bisa dicek sekarang. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk Doktif? Mungkin dari Kasela ada yang mau disampaikan? Doktif itu ya omongan Sheila jangan terlalu manipulatif lah, karena omongan 1-2 kali mungkin orang percaya. Tapi semakin kesini kan kok tidak pernah terbukti. Tidak pernah terbukti omongan dia. Teman-teman kan selama ini meliput toh. Dia umbar ini. Ada nggak satu yang terbukti? Yang bilang ini jadi tersangka segala macam. Nggak ada itu. Ya. Jadi karena orangnya manipulatif, banyak membualnya. Sejak laporan dia mulai bulan Januari, ada nggak yang jalan? Gitu loh. Jadi artinya orangnya manipulatif. Gitu loh, ya, gitu. Pak, berarti kalau orang yang manipulatif itu berarti belum tentu semua yang dia sebutin